Belajar bahasa Jepang dari Mina no Nihongo Ichi bab 7. Minasang, di bab 7 ini kita akan belajar agemasu, moraimasu, kuremasu. Dan kita akan kembali belajar partikel dan pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Seperti pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa partikel, termasuk partikel D yang bisa diartikan menggunakan. Namun, partikel dalam pembahasan bab ini adalah partikel D yang memiliki fungsi sebagai alat. Contohnya saat kita makan, kita terbiasa menggunakan sendok. Saat berbicara, kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan partikel D ini bisa digunakan dalam penerjemahan bahasa. Contoh penggunaan dalam kalimat adalah: yang pertama, Nihonjin wa hashi de gohan wo tabemasu. Orang Jepang makan menggunakan sumpit. Contoh yang kedua, watashi wa enpitsu de tegami wo kakimasu. Saya menulis surat menggunakan pensil. Nah, fungsi D yang kedua adalah penggunaan sebagai bahasa. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, watashi wa nihongo de reporto wo kakimasu. Saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Contoh kalimat yang kedua, watashi wa Indonesia go de hanashimasu. Saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi D selanjutnya adalah penggunaan sebagai penerjemahan bahasa. Contoh yang pertama, arigato wa eigo de thank you desu. Arigato dalam bahasa Inggris adalah thank you. Contoh yang kedua, arigato wa supaingo de gracia desu. Arigato dalam bahasa Spanyol adalah gracia. Betul gak cara bacanya? Minasang, kita sudah mengenali penggunaan partikel D dalam bab 7 ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan inti, yaitu pengenalan pola kalimat dari agemasu, moraimasu, dan kuremasu. Ketiga kosakata ini dikategorikan sebagai kata kerja aktif. Nah, penjelasan lebih mendetail silahkan simak ya. Yang pertama adalah agemasu. Minasang, agemasu bisa diartikan memberi dengan istilah subjek memberikan suatu benda kepada si subjek yang lain. Nah, si pemberi bisa juga orang pertama dan penerima adalah subjek kedua. Dan pemberi juga bisa subjek ketiga dan penerima adalah subjek kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah tapi di sini ada rumus kalimatnya. Yuk coba kita lihat. Rumusnya adalah subjek 1 atau subjek 3 wa, subjek 2 ni, kata benda wo, agemasu. Contoh kalimatnya adalah watashi wa kimura-san ni hana wo agemasu. Saya memberikan bunga kepada saudara Kimura. Nah, coba kita samakan dengan rumus kalimatnya ya. Subjek satunya adalah watashi. Kemudian wa, partikel wa. Subjek duanya adalah Kimura-san. Selanjutnya partikel ni. Kemudian kata bendanya adalah hana. Selanjutnya partikel wo. Dan yang terakhir adalah agemasu. Watashi wa kimura-san ni hana wo agemasu. Saya memberikan bunga kepada saudara Kimura. Contoh kalimat yang kedua adalah dadang-san wa otou-san ni furezento wo agemasu. Saudara Dadan memberikan hadiah kepada ayahnya. Dalam pola kalimat ini, si penerima dibandingkan dengan partikel ni yang berarti kepada jika menggunakan pola agemasu. Karena agemasu adalah kata kerja aktif, maka partikel penghubungnya adalah partikel wo.
Baik, sekarang yang kedua adalah moraimasu. Moraimasu bisa diartikan sebagai menerima. Dengan kata lain, subjek pertama ataupun subjek ketiga menerima sesuatu dari subjek kedua. Nah, contoh penggunaan kalimatnya adalah, rumus kalimatnya dulu ya. Subjek 1 atau subjek 3 wa, subjek 2 ni, kata benda wo moraimasu. Contohnya adalah yang pertama, watashi wa nono-chan ni jitensha wo moraimasu. Saya menerima sepeda dari saudara Nono. Contoh yang kedua, Yamada-san wa oka-san ni sumaho wo moraimashita. Saudara Yamada menerima smartphone dari ibunya. Nah, minasang, sama halnya dalam pola kalimat agemasu, pada pola ini menggunakan partikel ni. Namun karena menggunakan moraimasu, maka partikel ni ini di sini ya berarti dari. Subjek menerima sesuatu dari subjek yang lain. Baik, yang ketiga adalah kuremasu. Kuremasu berarti memberi, memiliki arti yang sama dengan agemasu. Namun, penggunaannya berbeda dalam kalimat. Dengan istilah orang lain memberikan sesuatu kepada kita, kerabat kita, maupun orang-orang yang dianggap kita dekat. Nah, salah satunya adalah orang tua, pacar, sahabat, dan lain-lain. Agar lebih memahami, coba kita lihat untuk rumus kalimatnya dulu ya. Subjek 2 atau subjek 3 wa, nani-nani ni, kata benda wo kuremasu. Oke, contoh kalimatnya adalah Tanaka-san wa watashi ni hon wo kuremasu. Saudara Tanaka memberikan buku kepada saya. Contoh kalimat yang kedua, Adi-san wa imoto ni hana wo kuremasu. Saudara Adi memberikan bunga kepada adik perempuanku. Minasang, penekanan dalam pola kalimat ini adalah kita sebagai watashi diletakkan setelah partikel wa dan diikuti partikel ni yang berarti kepada, dengan subjek utama adalah orang lain. Kemudian tidak sebatas pada agemasu, moraimasu, kuremasu. Pola ini bisa dikembangkan pada kata kerja lain. Contohnya, berikut ada contoh percakapan ya. Si A, dare ni tegami wo kakimasu ka? Untuk siapa menulis surat? Si B, watashi wa haha ni tegami wo kakimasu. Saya menuliskan surat untuk ibu. Si A, dare ni boru pen wo karimasu ka? Kamu meminjam pulpen dari siapa? Si B, tomodachi ni boru pen wo karimasu. Meminjam pulpen dari teman. Kemudian mari kita melanjutkan pembahasan bab ini, yaitu kalimat untuk menyatakan bahwa sudah melakukan suatu aktivitas dengan diawali kata mo yang berarti sudah. Lihatlah contoh kalimat berikut ya. Yang pertama, di sini ada percakapan ya. Yang pertama, mo nimotsu wo okurimashita ka? Sudahkah mengirim barang? Si B, hai, mo orimashita. Iya, saya sudah mengirim. Contoh yang kedua, si A, mo nihongo no shukudai wo shimashita ka? Sudahkah mengerjakan tugas bahasa Jepang? Si B, iye, mada shimasen. Belum mengerjakan. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, jangan malu ya, tulis di komentar. Baik minasang, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!